Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflihan Dimas Dubrayogi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara penggunaan aplikasi web SPP. Pertama-tama kita masukkan username dulu, admin 123. Passwordnya itu adalah kita tunggu dan akan masuk di halaman home. Di halaman home kita akan lihat dashboardnya. Di sini datanya akan dinamis sesuai data yang diinputkan di database. Jumlah siswanya 3, kelasnya 3, kelasnya 2, adminnya 1. Kemudian di sini kan saya demokan untuk cara menambahkan siswanya. Udah tambahkan siswa, misal siswa baru, siswa baru 123, biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita pilih tambahkan filenya, kita masukkan saja di avatar 1, jenis kelaminnya misal perempuan, alamatnya ada di Jakarta, kelasnya 10 multimedia. Kita simpan. Oh, ini saya udah dipakai, berarti kita cari yang lain. Siswa baru, username-nya siswa baru 123. Kemudian anisannya 999999, anisannya 99. Satu, kemudian ini perempuan, alamatnya di Jakarta, 3, 4, 5, 6, 7 aja. Lalu ini 10 multimedia. Kita tunggu. Nah, sudah bertambah di sini di user juga sudah ada siswa baru. Di sini kan kita coba edit, misal namanya siswa baru 1. Jenis kelaminnya menjadi laki-laki, kelasnya kita ganti menjadi 10 RPL1. Kita update. Oke, sudah berganti 10, siswa baru 2, 10 RPL1. Kita hapus. Oke, akan hilang juga. Di sini juga akan hilang, tidak ada lagi. Kemudian bisa kita lakukan pembayaran. Untuk pembayaran, untuk siapa yang bayar, misal kita pilih yang Umar, kita pilih tahunnya. Untuk tahunnya itu misal 2022, nominalnya adalah 175. Kemudian dia membayar untuk bulan Januari, Februari, Maret, misalkan. Konfirmasi. Nah, di sini akan sudah
ada laporannya. Kemudian kita misalnya mau nyetak historinya, kan bisa di sini. Kita tutup aja. Udah. Di sini kita juga bisa menghapusnya. Misal ini salah input, misalkan si Umar, ini akan kita hapus. Oke, sudah hilang. Kemudian misalnya kita ke kelas, yang ada di sini adalah 10 10 2 10. Misalkan kita tambahkan menjadi nama kelasnya 11 RPL 1 kombinasi kalian rekayasa perangkat lunak. Kita simpan. Oke, sudah berhasil kelas 11. Misalkan kita edit ini menjadi 11 LPL 3, kita update. Oke, sudah masuk datanya. Misalnya kita delete juga bisa. Oke, sudah terhapus. Kemudian di list admin, misalkan kita tambahkan admin ya, misalkan ya 1 2 3. Kemudian gambarnya kita pakai avatar 2, misal jenis kelamin perempuan. Kita tunggu. Oke, sudah masuk datanya. Kemudian misalnya kita edit menjadi video, avatar 4 misalnya. Kemudian jenis kelaminnya menjadi laki-laki. Kita tunggu. Ini video menjadi laki-laki. Kemudian misalnya kita hapus. Oke, sudah benar. Kemudian kita coba tambahkan user langsung dari sini. Misalkan usernya itu username-nya Roni, misalnya Roni example.com. Roni 1 2 3 aja biar enak. Dan gambarnya misalnya ketika pakai yang avatar 2 aja, role-nya admin. Oke, sudah masuk. Di admin juga pasti masuk. Ini admin baru, untuk defaultnya di admin. Ini gambarnya udah benar, kode petugasnya ini. Kemudian misal kita tambahkan lagi, tambah user, usernya Bobby, emailnya bobby@example.com. Jalan avatar 2 aja, role-nya petugas. Kita simpan. Oke, sudah nambah bobby@example.com. Di petugas ada petugas baru.
sini kodenya ini. Kemudian misalnya kita tambahkan untuk siswanya langsung dari sini, siswa 1 2 3, emailnya siswa example.com. Kemudian satu jam misalnya, uploadnya siswa, namanya siapa, siswa, kelasnya 10/2, kita tunggu. Oke, sudah masuk di siswa. Ya, udah ada siswa, namanya siswa ini. Nanti bisa diedit di sini untuk ditambahkan ini namanya. Dan di petugas di sini kita juga bisa edit langsung dari sini. Misal si Bobby, passwordnya kita password, kemudian Salmi Bobby 1 2 3, dan fotonya kita ubah menjadi avatar 4, misal update. Oke, udah ganti Bobby 1 2 3 sampel. Kemudian kita bisa tambahkan petugas dari sini juga. Oke, kita akan mencoba membuat menambahkan petugas. Misal namanya Roni 1 2 3 4 5 6 7 8, roni@gmail.com. Kemudian untuk ini gambarnya misal tes avatar 2 laki-laki, lalu kita simpan. Datanya udah masuk Roni, dan coba kita ganti lagi menjadi 5, yes, kelaminnya perempuan, dan untuk fotonya kita ganti menjadi avatar 1, kita update. Oke, datanya udah masuk 5, misalnya kita hapus. Oke, di sini udah hilang, dan kita coba masuk ke pelayanan SPP. Ini SPP nya ini kita set per tahunnya gitu, misal di tahun 2023, kemudian kita nominalnya misal nambah 5.000 menjadi 180 gitu. Warga kita simpan. Udah masuk, misalnya kita ganti menjadi 190.000, kita update. Oke, udah masuk, misalnya kita delete. Oke, udah hilang. Oke, misal kita lakukan pembayaran untuk Umar untuk tahun misal pas gitu, dia 2020 pas masih ada tanggungan, misal April, Mei, Juni, kita konfirmasi. Oke, datanya udah masuk di sini.
tahun 2020. Di halaman kedua. Di sini Umar April, Mei, Juni. Misal kita print, ya udah masuk. Ini pas pembayaran untuk tahun 2020 bulan April. Kemudian selanjutnya kita lihat status pembayaran Umar di tahun 2020. Ini udah dibayar bulan April, Mei, Juni. Dan kita lihat di status pembayaran di sini. Sini tercantum semua pembayarannya. Dan misal kita untuk ngambil datanya, misal ini kita mulai dari tahun 2020 Januari sampai bulan Juli 2022. Salah, kita ambil datanya. Untuk mulainya Januari 2020, kemudian untuk selesainya Oktober 2022 misalkan kita print ya. Di sini akan tercantum semua pembayarannya, daftar riwayatnya. Oke, kita coba masuk sebagai petugasnya, misalnya Ibrahim 123 password. Oke, Ibrahim bisa untuk manajemen data siswanya seperti yang tadi, dan juga bisa untuk menambahkan datanya, bisa juga untuk melakukan pembayaran seperti tadi, misal si Febrian di tahun 2020 pembayarannya untuk bulan April, Februari, dan Oktober. Kita konfirmasi pembayarannya berhasil. Kita lihat di belakang di halaman kedua, ini udah masuk semua. Misalnya kita mau cetak laporannya sama seperti tadi, misalnya kita ambil tahun 2020 Januari, kemudian kita ambil datanya di bulan Oktober 2022 misalkan, kita print. Oke, sama seperti admin tadi. Kemudian di sini kita lihat profilnya. Di sini bisa untuk mengganti passwordnya di sini. Dan kita masuk sebagai siswanya, misalnya Umar 123, passwordnya password. Oke, untuk siswa hanya bisa untuk melihat pembayarannya misal tahun 2020. Oke, ini udah dibayar, udah ada. Kemudian oke, kita lanjutkan. Misal ini bisa kita lihat history pembayarannya berupa PDF-nya langsung. Kemudian kita bisa juga melihat laporannya per tahun. Misal kita lihat di Maret tahun 2020 kita laporan, maka akan
menampilkan laporan per tahunnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.